Terus good food, makanannya yang enak, yang nyaman. Tidak sadar kebiasaan kita yang saking kulinone mungkin seni rupa itu di museum, di tempat-tempat yang sakral yang harus hening, menikmati, dan ini dibawa ke tempat publik di mana ada anak muda, di mana ada keluarga yang bisa menikmati. Ini kebiasaan yang apresiasi untuk seniman Magetan sampai merinding. Bapak saya almarhum itu Warbisi mau paling ganti anu liwatnya Yos selaku owner UJ, ketua Isiwa, ketua Magetan dan seluruh rekan-rekan anggota Magetan dari dinas serta dirjen perlu kiranya selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa karena atas seni yang ada di Kabupaten. Pertama sekali saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bang Yos yang mungkin kadang ide itu tidak harus lahir di dalam suasana yang mungkin dan dingin. Saya mau ini ada hati, kamu kok tua hati ya. Saya mencoba mengawali dengan tone yang biasa saya lakukan di kantor. Dua warna. Ije mas, aku gawe rusak nih. apresiasi untuk seniman Magetan sampai merinding. Bapak saya almarhum. Warna muda juga bisa. Belanja ini yang warna muda. Ini yang warna muda bisa. Ya. Wes, seniman itu guys. Pancasila yang di mana ini? Kasih sayang. Langsung kesulitan dari itu, Pak. Beras belakang bisa berjalan. Bang Yos, ini tempat Bang Yos, Pak. Selamat sore, sehat semuanya. Ini kita bersama teman-teman Magetan dan Desimo dan Pak Soto. Tempat kami digunakan untuk pameran seni rupa. Saya berterima kasih
Kenapa kami perbolehkan? Karena memang sebetulnya tawaran, saya dan istri menawarkan ke teman-teman seniman pameran silakan. Dan itu sebetulnya ide dasarnya bermulanya ya dari ajakan Pak Joko untuk ngopi bareng itu. Nah, ternyata dari ngopi di pinggir kali itu akhirnya bisa muncul ide, ya, kita bisa kolaborasi. Yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dengan kehalusan budi melihat lukisan, harapannya kan kita semudahan, ada perbedaan warna-warni, kalau disatukan kan juga indah. Mungkin harapannya ada pelaku usaha lain juga yang akan menggandeng teman-teman marketing, teman-teman seniman lainnya, supaya Magetan semakin atmosfernya berkesenian dan berkebudayaan, sehingga Magetan yang dulu punya candi itu terjaga dengan melihat kebudayaan, melihat kesenian, tidak hanya di ruang-ruang museum, di ruang-ruang pamer, tetapi juga di ruang-ruang publik bisa melihat. Harapannya semakin banyak hal-hal ini terjadi di Magetan. Itu ya, terima kasih Pak. Iya, alhamdulillah dari sebuah diskusi kecil dengan teman-teman akhirnya ditangkap oleh teman dari pengusaha juga, dari teman-teman seniman juga, ada Mas Agung dari Desima, kemudian Mas Indra dari Ketua Marketing Art, bahwa dalam upaya menciptakan atmosfer kepariwisataan, bagaimana kita bisa mencontoh bahwa kota yang di branding pariwisata ini mustahil kita akan bertahan dan akan terus dikunjungi orang ketika yang berada di dalam ini hanya sebuah destinasi, tetapi lebih dari itu, bahwa atmosfer pariwisata ini akan terbentuk secara langgeng dan berkesinambungan, berkelanjutan. Ini dengan adanya hadirnya teman-teman seni budaya yang ada di kota ini, sehingga orang ini tidak akan pernah bosan untuk datang ke kota ini, ke kabupaten ini. Sehingga dengan harapan kolaborasi antara pelaku usaha di bidang kuliner kreatif, kemudian teman-teman seniman, pemerintah bisa bersama-sama. Dan kami berharap nantinya ini bisa ditiru, direplika oleh teman-teman pengusaha yang lain. Toko juga bisa mengakomodir itu, kemudian tempat destinasi juga bisa mereplika acara seperti ini. Sehingga dengan tandangi orang banyak ini tadi akan memberikan sebuah aroma suara yang positif yang berada di luar. Magetan ini memiliki karakter budaya yang cukup tua, kemudian secara budaya sopan santun ini juga ini, agar kegiatan-kegiatan ini ketika terkolaborasi dengan baik ini bisa terpelihara dengan baik, dan kembali yang muncul di permukaan adalah suara baik untuk sama-sama bergotong royong membangun Magetan ini. Apakah nanti ini dengan Pak Agung dan Pak Joko ini dua-duanya nanti lepasnya Magetan Art, saat ini seni rupa, apakah nanti tidak bisa dikumpulkan seluruh seniman yang di Magetan? Mungkin di mana tempat di situ banyak sekali pelaku-pelaku seni bisa menjadi satu. Bisa nggak seperti itu? Sangat memungkinkan itu bisa terjadi. Termasuk tadi bahkan di obrolan kecil ini aja. Coba nanti seni ini kan 2 dimensi. Nanti seniman pada 3 dimensi coba bisa kita tampilkan di ruang publik yang bersama-sama untuk ditampilkan bersama. Artinya ini sangat memungkinkan bahwa Magetan ini setelah kita gali bersama bahwa seluruh potensi sumber daya seni itu ada di Magetan. Hanya mungkin masih malu-malu untuk muncul kan itu. Sehingga dengan harapan acara seperti ini aja, jangan kita beranggapan si teko wong berapa,
tetapi nilainya itu sangat luar biasa. Dan ini ketika direplika atau ditiru oleh teman-teman berkolaborasi untuk bersama-sama, tentunya dari Desima juga sepakat, dari teman-teman marketing sepakat. Mungkin begitu Mas Agung. Mas Agung sebagai ketua Desima, Mas Agung, peran Desima selama ini terhadap seniman-seniman Magetan terutama. Ya. Apa yang Mas Agung lakukan? Kebetulan kan selama ini masih vakum ya, kemarin masih belum aktif. Nah ini kita sudah dibentuk dari pelatih Pak Bupati itu, tugas utama kita adalah menggali karena masih belum banyak yang muncul. Alhamdulillah sudah mulai muncul termasuk komunitas film. Itu ternyata pelakunya pelajar SMA 1, SMA 3, jadi masih pelajar semua dan sering menang lomba. Itu hari Sabtu di acara di kafenya Dapur Rintang, minggunya di sini teman-teman foto yang dulu MFC, Magetan Fotografi Community. Nah itu kemarin dikumpulkan lagi, bergerak lagi, nanti teman-teman teater, teman-teman wayang, teman-teman mulai bergeliat. Memang harus telaten tadi ya, harus telaten, harus sabar karena di dunia seni tanda kutip kan nggak bisa instan. Harus ya kita sabar, pelan, tapi terus nggak ada bosennya. Dan sekali lagi berjuang ya. Siap. Karena rasanya gaji. Iya betul, pengabdian. Pada ketuanya Magetan Art. Oke, mungkin Mas Indra mungkin silakan berapa hari Mas Indra di sini dan kenapa memilih tempat seperti ini? Ya mungkin pameran ini sebenarnya memang kita lakukan spontanitas ya. Dari obrolan yang dilontarkan Bang Jos selaku pemilik OJKP, bagaimana kalau seni rupa, karya-karya seniman yang kebetulan bergabung di komunitas Magetan Art itu juga ditampilkan di ruang publik. Nah, kita sambut karena sebenarnya pada dasarnya bahwa kita membuka diri untuk bekerja sama dengan siapapun, dengan pengusaha, dengan seniman dari manapun untuk berkolaborasi, mengadakan event. Dan ini nanti akan berlangsung mulai tanggal 2 sampai 25 Juni. Mudah-mudahan banyak pelajar atau masyarakat umum yang kebetulan datang ke kafe menikmati makanan dan minuman yang tersajikan sambil melihat karya-karya seni yang ada. Dan syukur-syukur juga membeli. Karena pada dasarnya sebenarnya mengapresiasi karya seni itu adalah dengan mengkoleksi. Itu yang ketika orang mengkoleksi sebuah karya seni, dia menghidupi senimannya sehingga dia dapat berkarya terus. Sebenarnya ya ujung-ujungnya sebenarnya harapannya seniman itu bahwa karyanya diapresiasi, dia dapat berkarya terus. Pernah nggak berpikir nanti di Magetan ada lomba seni lukis seluruh siswa SMA terutama? Iya, kalau lomba-lomba itu kemungkinan dalam konsep yang lain ya Mas. Mungkin ini tugasnya Dinas Pendidikan mungkin, karena terkait dengan pendidikan. Dinas Pendidikan. Paling tidak embrionya dari Magetan Art dong. Ya, itu bisa saja kita lakukan. Sebenarnya beberapa kali kita juga sudah mencoba bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan semacam workshop untuk seni dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kan ada yang bersambut, ada yang tidak. Kembali lagi ke anggaran tadi ya? Ya, kadang-kadang itu. Jadi kembali ke anggaran lagi. Kalau kita menganggarkan dari komunitas jelas ya, tahulah sendiri ya kehidupan komunitas. Nah, kalau dari pihak sekolah tidak mau mengalokasikan sebagian anggarannya untuk acara itu kan juga tidak bisa terlaksana. Ya, semoga dengan kolaborasi nanti bisa terwujud ya. Amin. Dan jadi perhatian pemerintah Kabupaten Magetan. Amin. Terutama Dinas Pariwisatanya.